Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan ahli hukum pidana, Mas Heri Firmansyah. Kalau kita lihat ya Mas, kasus ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam ini kan menyedot begitu besar perhatian publik ya. Hingga akhirnya ini kita masuk ke tahap sidang PK yang akan diajukan oleh salah satu mantan terpidana Saka Tatal. Kalau Mas Heri melihat bagaimana pengaruhnya nanti perhatian publik yang begitu besar dan juga tentunya banyak komentar-komentar, banyak tuntutan dari publik ya, pengaruhnya ke putusan hakim nanti. Ya, kita tidak boleh membatasi ruang publik untuk menyampaikan pendapat, untuk memberikan kritikan dan lain hal ya. Itu silahkan saja. Tapi yang perlu diingat yang memutus ini pasti adalah hakim yang mulia ya, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Maka kita berikan kepercayaan 100%. Kalaupun ada upaya untuk kemudian melihat perkara ini agar lebih jernih, ya mungkin kita bisa berikan masukan tadi. Tapi kemudian mengintervensi putusan, apapun putusannya, like or dislike harus kita terima. Itu sesuai dengan ketika kita belajar di Fakultas Hukum ya. Saya di Fakultas UGM di S1 saya dulu diajarkan itu. Yang namanya res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim selalu dianggap benar, selama belum ada putusan tingkat di atasnya yang lebih tinggi yang mengkoreksi hal itu. Nah, tapi tentunya kita juga mengingatkan hakim bahwa ini akan jadi role model dalam perkara yang lain. Jadi bukan hanya melihat hanya untuk kepentingan saat ini, katakanlah kasusnya PK Saka Tatal karena atensi publik luar biasa, tapi ini akan jadi role model dalam kasus yang lain. Sayangnya kita memang nggak menganut yang namanya full binding of precedent ya. Putusan hakim yang lain tuh bisa diwajibkan untuk diikuti. Kalau memang baik, tapi hanya menjadi pilihan hukum saja apakah misalnya kalau putusannya bagus bisa diikuti atau tidak. Nah, mungkin ke depan putusan-putusan yang punya pertimbangan hukum yang baik, walaupun dia tidak populer, nah saya katakan ya walaupun tidak populer itu berarti ada sebagian ekspektasi masyarakat yang mungkin tidak sama dengan keyakinan hakim pada saat memutus, ya itu yang kemudian bisa dimasukkan atau dijadikan pandangan hukum ke depan untuk membangun citra hukum yang lebih baik. Karena kadang kita sebagai orang luar, kita nonton bola nih kan. Kadang kita merasa lebih hebat dari Cristiano Ronaldo di depan kotak penalti. Kita merasa paling tahu segalanya. Padahal mungkin saja ketika hakim itu berdiskusi dalam tanda petik dengan apa yang dia baca, apa yang dilihat, apa yang dipahami selama ini dalam persidangan yang dilakukan. Mungkin itulah keyakinan yang terbit dari dirinya. Selama mendasarkan pada hal-hal yang sifatnya faktual hukum, objektif menurut saya itulah yang makna keadilan sesungguhnya ya. Karena berharap keadilan yang sejati pada manusia rasanya sulit Mbak Ebony. Tuhan aja yang bisa adil. Karena itu titel eksekutorial itu bicara tentang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka hakim untuk jadi hakim itu nggak gampang begitu. Bahwa satu kaki kanannya bisa ada di surga, satu kaki kanannya kalau salah mutus perkara bisa terpleset ke tempat lain. Tentunya tugas dan tanggung jawab berat ya, begitu maka ya. Ini yang perlu kita ingatkan, ini jangan sampai hanya karena tekanan publik kemudian melakukan katakanlah yang memuaskan hasrat publik saja. Betul. Untuk mendengar hal yang ingin didengar begitu. Sehingga saya rasa dalam memutus ini nggak perlu melihat komentar-komentar tadi ya yang mungkin berseliweran, tapi menghargai perbedaan pendapat. Kemudian ini sebagai menambah keyakinan kita bahwa hasanah demokrasi itu adalah menerima perbedaan pendapat tadi ya. Kita terima itu sebagai satu hal yang yang baik begitu ya. Saya rasa itu saja. Oke, Mas Heri, ini kalau kita boleh berandai-andai ya, kalau misalnya kita melihat nanti misalnya putusan hakim ini akan mengabulkan gugatan ataupun pengajuan PK dari Saka Tatal, tentunya kan akan berpengaruh besar terhadap para terpidana lain. Nah, nanti bagaimana Mas Heri melihat tahapan-tahapan yang akan terjadi selanjutnya apabila memang PK ini dikabulkan? Ya, itu perlunya fokus dalam perkara ini ya. Perkara ini sudah terlalu kompleks ya. Ada pandangan, ada tambahan bukti menurut versi masing-masing, ada keterangan yang awalnya A kemudian jadi B, persangkaan-persangkaan yang macam-macam tadi. Maka memang dalam penanganan perkara ini perlu fokus saja menurut saya. Hal-hal yang sekiranya tidak langsung berkaitan dengan perkara ini bisa di-cut off. Karena itu akan menambah sulitnya menemukan keadilannya.
bukan berarti bahwa semakin banyak hal yang ditemukan itu jadi fakta juga. Fakta itu kan sesuatu yang harus diuji terlebih dahulu kan. Betul ya? Jadi silahkan saja masing-masing, inilah seninya dalam membuktikan. Kalau saya tidak alergi karena selain sebagai dosen saya juga akan praktisi juga. Jadi saya sangat paham itulah dinamika, itulah tantangan ketika kita berjuang melalui proses keadilan. Kadang keadilan itu ternyata tidak berpihak pada orang yang memperjuangkan, yang sangat butuh keadilan. Mungkin itu yang terjadi. Jadi memang ini begitulah cara hukum melakukan tugasnya. Tapi yang perlu kita ingatkan, tidak boleh ada dalam hal ini adalah kesan untuk memihak salah satu. Maka hakim harus bersifat independen, dia harus imparsial, tidak memihak kepada siapapun. Dia hanya melihat bahwa saya ingin menemukan keadilan bagi mereka yang pantas menerima keadilannya. Kalau memang ternyata terkoreksi penyidikan kemarin itu salah, atau kemudian putusan itu kemarin juga bermasalah, ya tidak ada rasa alergi untuk kemudian ada rasa ego sektoral misalnya, untuk menutupi hal itu. Bahwa memang Sakatatal menyatakan satu yang sebenarnya dia pantas memperolehnya. Dan dia sudah memperjuangkan hal itu. Kalau memang sebaliknya, memang ternyata ditemukan fakta-fakta lain yang ini tidak mendukung ke arah pernyataan dari Sakatatal, itu juga pilihan yang harus dilakukan untuk diambil begitu. Baik, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi Anda menyebut bahwa pengajuan PK ini sudah merupakan langkah yang tepat untuk mengoreksi putusan hakim di tahun 2017 lalu. Lalu apa ekspektasi Anda? Ekspektasi saya bahwa putusan yang 2017 itu apakah memang benar-benar sudah adil apa tidak. Karena kan muncul yang itu tadi, bahwa keputusannya nggak benar, kemudian banyak nompum-nompum yang baru kan gitu kan. Makanya putusan itu harus diuji. Ya diujinya pakai PK gitu. Nanti dari PK itulah baru tahu bahwa oh yang benar memang ya, yang 2017 itu, atau yang benar adalah yang ini, gugatan daripada orang-orang yang nggak terima itu aja. Dengan begitu kan tadi kita nggak bingung. Karena kebingungan selama ini kita kan harus mematuhi putusan hakim yang sudah dianggap benar kan gitu. Sementara orang mengatakan banyak itu nggak benar gitu. Nah terus kan harus ada cari lagi langkah. Di dalam proses hukum ternyata kan memang ada satu step lagi ke PK. Menurut saya ini proses hukumnya yang dulu itu yang sekarang diperdebatkan itu belum selesai. Nah itu selesaikan dulu saja. Barulah yang nanti terakhir ini yang diperdebatkan apakah itu memang betul-betul peristiwanya dulu itu pembunuhan atau itu kecelakaan lalu lintas. Itu harapan saya. Makanya saya dari dulu mendorong ketika ini mulai gonjang-ganjing itu, dorong cepet-cepetlah ajukan PK saja supaya putusan yang dianggap tidak adil dulu itu baik kepada Saka maupun kepada yang 7 orang itu majukan PK. Jadi kalau saya menganjurkan ya Saka yang merasa dirugikan ya mengajukan PK, kemudian yang 7 orang yang sudah masuk itu yang diputus dalam satu rombongan yang mengajukan PK, supaya semua putusan yang masing-masing putusan kan kalau nggak salah ada 3 putusan kan ya. Itu semua dianulir semua, baru nanti kita menentukan oh iya memang ini betul-betul bahwa putusan dulu itu salah, maka harus diperbaiki. Diperbaikinya bagaimana? Ya disidik ulang itu tadi. Sidik ulang mulai dari pertama kali gitu ya, dengan memasukkan semua kesaksian yang dianggap itu tadi yang yang banyak kejanggalan itu mau dimasukkan di dalam suatu berkas lagi. Kemudian bukti saintifik yang katanya masih ditutup-tutup itu harus dimasukkan lagi, dan kemudian kalau itu semua masuk, kasihkan kepada hakim supaya hakim bisa memutuskan apa fakta-fakta yang di lapangan itu berbunyi di dalam persidangan. Disitulah barangkali yaitu akan terdapat suatu keadilan atau kebenaran peradilan yang menjamin keadilan. Itu harapan saya sih, walaupun itu panjang ya, tapi memang itu risikonya daripada sistem hukum di Indonesia ini kayak gini. Baik, itu tentunya jadi harapan. Ini juga untuk memberikan pada publik bahwa kalau menurut pandangan saya itu langkah yang paling sesuai dengan hukum, dan itulah yang harus ditempuh supaya kita bisa tahu pasti mana sih yang benar, apa yang curang itu, apakah penyidiknya atau hakimnya khilaf atau penjaksanya kan dan sebagainya, atau yang baru-baru ini tidak benar keterangannya itu. Hanya dengan pakai PK itu semua baru tahu bahwa ini kebenaran mana yang berkeadilan itu. Terima kasih. Harapan Pak Arianto bahkan sidik ulang begitu ya. Kalau Mas Heri kalau seandainya PK-nya diterima kan berarti kan itu kan nggak benar putusan dulu. Ya pasti disidik ulang dong. Kejadiannya itu memang ada orang mati kok. Baik, tentunya untuk memberikan keadilan untuk korban dan keluarga matinya karena kecelakaan apa tidak. Hanya mengatakan TKP-nya kecelakaan atau enggak kan enggak.
PK-nya kan nggak akan bunyi begitu pasti, hanya bunyinya pasti ini orang ini salah dihukum atau apa, misalkan begitu ya. Baik. Kira-kira gitu. Nah terus siapa yang bunuh itu gitu, harus ada kejelasan gitu. Baik, Ya, Pak itu Haryanto. penyidikan ulang. Baik. Ya, masih. Soal sidik ulang, Mas Heri, tapi kita jawab sesaat lagi usai jeda. Breaking News TV On masih akan kembali pemirsa.